Oke teman-teman, kembali lagi di channel kita. Dan di sini kita akan membahas tentang tanaman hidroponik. Nah, ini selada yang udah besar dan mungkin beberapa hari lagi pastinya akan dipanen. Zamannya dulu sekolah di SMK tuh, SMK. Tapi baru mulainya di 2016 sampai sekarang ya kurang lebih 5 tahun kan ya. Lumayan, pengalaman juga udah mendalam nih. Masih tetap belajar lah gitu kan ya. Ditekuni, di belajar, terus belajar gitu kan, diperdalam. Justru awalnya nggak seperti ini, dikit-dikit. Jadi malah nggak gunain pipa ini, pipa. jadi gunainnya barang-barang bekas, pakai ember, box styrofoam tuh bekas gua, medianya itu. Medianya tuh. Jadi belum ke arah sini awal-awal tuh. Jadi kita kan tetap butuh proses belajar dulu kan. Proses dari nol, benar-benar menggali tentang pengalaman. Jadi pengen tahu sih setiap karakter sayuran seperti apa. Dari mulai selada, pakcoy, kangkung, ini Diperdalam gitu, dipelajari dulu, baru kita mulai ke arah bisnis lah, gitulah gitu kecil-kecilan di masa pandemi. Enak juga. Ini juga kan intinya kan udah banyak. Jadi proses dari awalnya kan gitu. Jadi berhubung pemasarannya mantap, barulah dibikin gede-gedean gini ya, sistem pipa pralon. Ya. Berarti proses pipa pralon sekarang kalau dihitung-hitung udah berapa tahun? Dari asalnya itu dari medianya barang bekas sampai media pralon gini. Ya 5 tahun juga ada. 5 tahun. Yang ini udah ada yang 5 tahun. Umurnya ada yang 5 tahun, ada yang 4 tahun, 3 tahun juga ada kan. Nambah dikit-dikit kan ya. Jadi intinya kan pemasaran makin bagus. Terus sekarang juga permintaan makin banyak, jadi sekarang juga banyak yang nggak pasok ya. Jadi masih belum bisa terpenuhi lah. Ya, secara kan kalau permintaan pasar itu mintanya kontinu. Jadi itu ada yang tiap hari. 5 tahun. Yang ini udah ada yang 5 tahun. Umurnya ada yang 5 tahun, ada yang 4 tahun, 3 tahun juga ada kan. Nambah dikit-dikit kan ya. Jadi intinya kan pemasaran makin bagus. Terus sekarang juga permintaan makin banyak. Jadi sekarang juga banyak yang nggak pasok ya. Jadi masih belum bisa terpenuhi lah. Ya, secara kan kalau permintaan pasar itu mintanya kontinu. Jadi ini ada yang tiap hari, ada yang per 2 hari, ada yang per minggu. Nah, untuk yang tiap hari aja kita kelabakan bulanan masih kurang, karena ini terbatas. Lubang tanamnya masih sedikit kalau dibilang seperti ini totalnya. Jadi kalau bagi para pakar hidroponik ini masih ecek-ecek ya. Tapi kan sedikit jadi bukit ya, gitu. Insya Allah lah nanti bisa bertambah lagi kan. Semoga targetan kita tuh pengennya 10.000 lubang tanam harus punya ya, harus bisa memenuhi kebutuhan pasarnya. Gini Om, sepertinya ini kan tanaman hidroponik, kalau dari awal pembibitan sampai masa pemanenan berapa hari atau berapa minggu kira-kira? Tergantung jenis tanamannya. Tergantung jenis. Ini kan kebanyakan kan selada itu maksimalnya 45 hari dari semai. Berarti semai dulu tergantung cepat juga ya, dari awal itu cepat awal tanam sampai pemanenan 45 hari. 45 hari. 45 hari. 1 bulan setengah bisa dikatakan 1 bulan setengah. Tapi kan
kalau di hidroponik itu bisa dipola. Oh, bisa dipola. Ya kan, ya, kan ini waktunya 45 hari. Tapi bagaimana caranya untuk bisa panen satu minggu sekali gitu kan? Kan untuk memenuhi kebutuhan pasar. Jadi bisa dibilang menuntut lah. Jadi seolah-olah kan ada yang perlu tiap hari bisa berlangsung. Soalnya kan istilahnya kan hal sepertinya ya konsumen ya. Barangnya bagus, seger, otomatis kan kesini lagi. Iya, betul. Jadi kan gini, nah konsumen udah terbukti gitu kan ya, bahwa sayuran hidroponik itu memang kualitasnya selain dari sterilnya gitu kan ya, terus ya dari awal kehitung cepat, awal tanam sampai pemanennya 45 hari. 45 hari. 45 Satu hari. bulan setengah bisa Ya, dikatakan 1 bulan setengah. Tapi kan kalau di hidroponik itu bisa dipola. Oh, bisa dipola. Maksudnya kan, ya, kan ini waktunya 45 hari. Tapi bagaimana caranya untuk bisa panen satu minggu sekali gitu kan? Kan untuk memenuhi kebutuhan pasar. Jadi bisa dibilang menuntut lah. Jadi seolah-olah kan ada yang perlu tiap hari bisa berlangsung. Soalnya kan istilahnya kan hal sepertinya ya konsumen ya. Barangnya bagus, seger, otomatis kan kesini lagi. Iya, betul. Jadi kan gini, nah konsumen udah terbukti gitu kan ya, bahwa sayuran hidroponik itu memang kualitasnya selain dari sterilnya gitu kan ya, terus ya, kualitas sayuran itunya segar gitu kan, bersih, terus ketahanannya gitu, ketahanannya lama. Banyak yang bilang 1 minggu pun masih tetap segar. Beda sama yang di sana yang konvensional gitu. Ya semoga aja buat kedepannya bisa nambah lagi. Amin. Doakan saja. Pokoknya targetan 10.000 harus kita penuhi gitu. Amin. Kan namanya cita-cita ya. Ini Om, buat ntar barangkali ntar ada teman-teman di channel saya yang mau mempelajari tentang tanaman hidroponik, belajar gratis kan Om di sini. Kalau Ya mau belajar gratis lah. gratis. Terbuka, tinggal datang aja ke Saung Hidroponiku Adi. Ya, alamatnya Om. Alamatnya Desa Gunung Manik, Blok Gunung Sari, Blok Gunung Sari, Kecamatan Talaga, Kecamatan Kabupaten Majalengka. Tinggal datang, belajar gratis, pulang dapat ilmu. Oh, Sayurannya pulang bayar. bisa juga. Oke dulu Om. Iya, Ditampik. oke, iya. Mantap. Sambil ngerokok aja, bebas. Ini ada kagak buku air hujan gitu kan ya. Kemudiannya enggak. Oh, untuk modal awal bagi pemula, barangkali ntar pemula pengen Hidroponiknya awal-awalnya tuh perlu modal berapa Om? kalau bulan modal di hidroponik sebenarnya dibesarin bisa ya, dikecilin juga bisa. Tergantung selera. Tergantung kita arahnya dulu mau kemana gitu kan ya. Tentuin dulu kemana. Kalau hanya sebatas hobi-hobian ya bisa itu lebih kecil untuk budgetnya kan, itu modal awalnya ya gitu kan. Tadi kan saya udah ceritain modal awal saya itu memanfaatkan barang-barang bekas kan ya, daripada nggak kepake ya kita coba untuk bisa dijadikan untuk media hidroponik gitu kan. Nah itu kan modal-modal yang malah bisa dikatakan tanpa bermodal gitu kan ya. Modal pun juga bisa. Bisa gitu kan. Asal ditanya mau Ulat, mendalami, buat mau dipelajari. Nanti kalau udah ketemu jalannya, terus Hasilnya budidayanya maksimal. udah optimal, bagus, kualitasnya bagus, baru kita dipembesar. lumayan biaya investasi seperti Ya, ini. dia bisa dibilang
kalau untuk awal-awal ya intinya bisa bisa dibilang untuk memulai Om. Untuk memula bisa dibilang buat intinya mah proses buat kehidupan rumah tangga dulu aja lah, buat konsumsi keluarga ya. Keluarga dulu. Itu kan iseng-iseng dulu. Cuman sambil dibalik keisengan itu kan kita perlu tekun dulu, mempelajari. Nggak gini kan, namanya juga budidaya kan ya, nggak hanya nanam besok panen gitu kan ya, atau nanam udah dibiarkan saja ya, nggak diperhatikan. Terus dari segi pupuknya, segi airnya seperti gimana, kita harus tetap benar-benar jaga steril. Airnya kan ini kan polusinya kan main air, harus diperhatikan gitu kan, dari mulai air, terus suhu, sinar matahari itu kan harus diperhatikan. Benih pun jangan lupa itu harus diperhatikan itu kan, kualitas yang bagus, benih yang bagus itu harus seperti apa, itu biar hasilnya pun akan bagus juga gitu. Barangkali buat teman-teman di sini juga tersedia benihnya juga ya Om. Iya, benihnya ya, juga di sini juga ada gitu. Bisa pesan kalau untuk apalah benih apa gitu, nanti bisa dibuatkan. Gitu. Untuk buat kedepannya nanti kalau sepertinya perlu benih-benih, beli benih di sini juga bisa langsung, intinya kan sambil proses sambil benih pun jangan lupa itu harus diperhatikan itu kan, kualitas yang bagus, benih yang bagus itu harus seperti apa, itu biar hasilnya pun akan bagus juga gitu. Barangkali buat teman-teman di sini juga tersedia benihnya juga ya Om. Iya, benihnya ya, juga di sini juga ada gitu. Bisa pesan kalau apalah benih apa gitu, nanti bisa dibuatkan gitu. Untuk buat kedepannya nanti kalau sepertinya perlu benih-benih, beli benih di sini juga bisa langsung, intinya kan sambil proses sambil dibimbing gitu. Jadi nggak cuma beli benih doang, proses pembimbingannya juga ada ya. Pembelajaran dari mulai penyemaian sampai penanaman nanti kita kasih. Terus pemberian pupuknya atau nutrisinya nanti kita kasih gitu kan. Dikasih bocorannya. Selain bahan-bahan untuk hidroponiknya ada juga di sini, nanti kita bisa disiapkan. Ilmu untuk budidayanya juga dapat. Asal mau belajarnya aja. Bener-bener tekun belajar. Jadi seolah-olahnya kan intinya kan pertama kan untuk ya pastinya kebanyakan pemula untuk sebenarnya di masa pandemi ini kan cocok lah, bisa dibilang cocok daripada diam di rumah. Sepertinya dia ada kegiatan, bisa kita kan iseng-iseng cari barang bekas, dibuatlah tanaman hidroponik ini. Ya untuk bibitnya kan bisa kontak di kontak sama WA Adilah, nanti ada WA-nya saya kasih gitu kan. Buat yang mau belajar atau kelompok-kelompok yang mau belajar tentang hidroponik di sini kan bisa datang gitu. Hidroponik Pak Adi lah. Untuk pemasaran ya, bisa dibilang per hari atau per minggu. Maaf nih Om, untuk agak menggali sedikit masalah di keuangan. Keuntungannya gimana? Per hari atau ya bisa dibilang per minggunya berapa? Dari modal berapa? Per hari bisa, kita hitung bisa ya. Karena kan permintaannya ada yang tiap hari, ada yang 2 hari ataupun seminggu sekali ada. Ya di total kalau Gini aja Om, atau gimana dari ya? modal awal. Modal awal kan ini kan masa panennya kan 40 berapa tadi? 45 hari. 45 hari. Dari modal awal sampai mentok di 45 hari kan panen. Modal awal 40 berapa tadi? 45 hari. 45 hari. Dari modal awal sampai mentok di 45 hari kan panen. Modal awal biasanya habis berapa? Nah, sekarang ini berapa lubang? Kalau yang sekarang kita bicara per 1000 aja ya. Per 1000 lubang tanam itu kurang lebih ya di 400-500 habis sih modal awal. 400-500 ribu. Itu pun bisa kurang lagi gitu. Modal awal Modal awal nih, modal untuk biaya produksi kan
udah itu udah termasuk pokok, benih, ini terus nutrisinya itu obat-obatan kayak itu itu kan kalau di sini tanpa obat-obatan. tanpa Tanpa tapi kan bisa segar-segar gini ya itu mungkin bener, bener yakin masih ada rahasianya nanti ada. siap Tapi kan gini, pokoknya sayuran yang di sini tanpa pestisida, tanpa disemprot-semprot atau apapun, gitu ya. jadi intinya steril benar-benar ini steril ini sayuran pokoknya sehat. Tanpa hanya dikasih pupuk, nutrisi. kandang Enggak, nutrisi. nutrisi Kan dicampur sama air. apa Campur sama air, nanti diserap oleh tanaman. Ini hasilnya seperti ini. Ya. tanpa disemprot-semprot kayak di pegunungan gitu Tanpa yang pakai yang sayuran yang biasa kan pakai ya pestisida ya, mohon maaf ya, kadang-kadang itu suka ada yang disemprot gitu ya, jarang-jarang yang tanpa disemprotkan hasilnya pasti jadi kurang. dia bisa dibilang lebih ringan ya untuk pola perawatannya juga Ini mah kan tinggal kita kontrol ya, dilihat bagaimana pertumbuhannya ya, sampai panen seperti ini tinggal kontrol nutrisi, ngecek aja gitu, pH-nya berapa, kalau stabil ya udah aman. ya kembali lagi untuk modal awal kan 500.000 400.000 Kurang lebih lah seperti itu. nah keuntungannya itu pas panen bisa mencapai berapa om kira Kalau ini harga di harga segitu ya, harga di harga pasaran saya ya. Kan kalau di harga yang lain beda udah ada yang kadang melonjak gitu. intinya kan ini Tergantung ekonomi daya beli wilayahnya. Wilayah. Gitu kan. Tadi kan modal awal kurang lebih 500 500-an lah, katakan 500 ya. untuk Udah 1.000 udah lobang untuk 1.000 lubang tanam gitu kan. Nah, itu hasil dari 1.000 lubang tanam itu kan kalau di harga yang lain beda udah ada yang kadang melonjak gitu. intinya kan ini Tergantung ekonomi daya beli wilayahnya. Wilayah. Gitu kan. Tadi kan modal awal kurang lebih 500-an lah, katakan 500 ya. untuk Udah 1.000 1.000 lobang untuk 1.000 lubang tanam gitu kan. Nah, itu hasil dari 1.000 lubang tanam itu kurang lebih kalau kita ambil standarnya itu kan mencapai 100 kilo. 100 kilo Itu ambil rata-rata 100 100 gram Oh, untuk satu pohon. satu pohon 100 gram. Jadi 1 kilo itu ada kurang lebih 10 pohon. Jadi total kan 100 kilo. 100 kilo 1.000 tahun. 1.000 pohon lah. 1.000 1.000 lubang tanam. nah dikalikan sekilonya berapa Kalau kita ambil yang minim aja ya, minim diambil 15.000 sekilo kali 100 kilo 100 berarti kan udah 1.500.000. untungnya lebih dari setengahnya ya cuman makan waktu 45 hari sebulan lebih 2 bulan juga Itu enggak. kalau hitungan tanpa pola berarti. pola. Kalau di pola kan bisa seminggu- lebih cepat kalau yang 1.000 lubang itu seminggu sekali berarti kan 1,5 juta seminggu sekali. oh bisa menguntungkan juga ya Om. Ya, itu. buat Apalagi kalau bisa per hari habis 1.000 lubang tanam bisa bisa pasarnya kalau udah lebih banyak bisa menyampai misalkan untuk 1.000 lubang tanam per hari itu kan udah gaji kita udah sih ya kecil-kecilnya 1 juta berarti satu hari minggu, atau satu 1 hari. minggu Oh. gitu kan. iya jadi bisa dipola juga ya mau di pola tiap hari ya intinya kan kalau sepertinya itu kan intinya pemikiran buat lubang bisnis tapi kriteria buat lubang pemula kan beda lagi Iya. buat pemula kan cukup modal dengan barang-barang bekas Pasti kita ketemu banyak dari hama penyakit gitu kan. Terus kenapa tanaman bisa kuning atau kena apa tuh kayak terbakar di ujung gitu kan. Belum lagi dari sistem instalasinya. untuk dari bisa dibilang dari hama-hamanya cukup ya
bisa dibilang gini Om. Dari hama itu bisa mengundang atau intinya apa aja gitu yang bikin Yang biasa tanaman hidroponik menyerang hama. hidroponik gitu. Menyerang hidroponik Cuman namanya tuh apa? banyak juga sih gitu kan. Makanya kalau untuk hidroponik, kalau standarnya gitu kan ya, untuk budidaya hidroponik itu dibikin greenhouse. Jadi ditutup semua. Ditutup semua. Jadi nggak terbuka seperti ini sebenarnya gitu kan. Tapi Lebih enak itu lebih bagusnya di ruangan meminimalisir hama penyakit itu ya kita pakai greenhouse. cuman atasan tetap ada Atas sinar ada sinar tetap ada sinar matahari kan pakai UV gitu kan. Jadi untuk hama penyakitnya, nah untuk jenis lada itu hamanya kalau pengalaman pribadi saya dibilang kalau hama tidak ada, hampir tidak ada. Kalaupun ada datang-datangnya ya setahun sekali atau malah setahun juga ini udah aman, nggak pernah ada hama ya. Mudah-mudahan seterusnya nggak ada hama ini. Kadang-kadang datang ulat sih, paling ulat aja, ulat hijau yang kecil gitu kan. itu pun jarang Jarang gitu kan. Tapi kalau di penyakit itu ya suka ada busuk batang, busuk akar. Ya bagaimana kita mensterilkan dari mulai air, solusinya dari air terus medianya berarti dari pipanya harus steril, terus kandang penampung airnya harus steril. Insya Allah pasti aman. jadi jangan sampai asal-asal gitu. Kalau asal-asalnya hasilnya juga kan nanti coba lagi kita ketemu gitu kan hama penyakitnya gitu. Kalau untuk jenis pakcoy ini lumayan lah, jenis sawi-sawian hamanya dari mulai ulat, terus apa itu yang hijau-hijau kayak apa itu yang kuning ya itu kan tantangan untuk pembudidaya gitu kan. jadi ya intinya segala sesuatu pasti ada rintangannya. Jadi nggak seinstan yang kita pikirkan atau bukan seinstan kita bayangkan gitu. Ya intinya kan kita perlu mempelajari dulu, cari ya koreksi dulu lah, cari ilmu. Kalau sebenarnya untuk pemula bisa datang ke sini, tanya-tanya, bisa sharing di sini, sambil ngopi-ngopi gitu. Rokok ya, rokok nggak Om? Enggak. Oh, rokok udah berhenti. Ya bisa datang ke sini, gratis juga ya Om. Iya betul. Alamatnya ada di Desa Gunung Maning, Blok Gunung Sari, Kecamatan Talaga, Kabupaten Majalengka. Wah, saya punya maggot buat pakan ikan hias. Ikan hias. Barangkali membutuhkan buat pakan ikan hiasnya. Anuannya sih lumayan. Ini bagus Buat pencernaan warna. Ya, warna lebih cerah gitu ya. Dia makin cerah. Buat pertumbuhan juga, buat pertumbuhan ikan. Kalau untuk ikan besar kan tinggal kasih doang. Kalau sebenarnya jenis koi, arwana, gak perlu diramas. Tapi kalau buat ikan kecil itu bisa diramas dulu, baru kasih. Ini kan kering berarti ya? Kering, maggot kering. Boleh dicoba nih nanti. Bisa. Gitu ya. Coba aja. Buat teman-teman juga, buat yang mau dia pecinta ikan hias, bisa dipesan maggot kering, kandungannya mantap dan ikan bisa lebih bagus ya. Dan steril, olahannya juga mantap, kering, gak pecah-pecah, maggotnya utuh kayak maggot. Mantap nih. Tersedia juga ini yang kemasan 25 gram sama yang 50 gram, bisa dipesan. Harganya bisa disebutin harganya? Untuk harganya cukup ringan, murah meriah.
Untuk yang 25 gram cuma 15.000, yang 25 gram cuma 20.000. Bisa. Tapi ini buat sampel saya aja. Ya, boleh. Ini, Om.